Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Eva Sitiamana, SPD, calon guru penggerak angkatan 9 Kabupaten Tasikmalaya. Di sini saya akan memaparkan tugas modul 2.1 ruang kolaborasi menganalisis implementasi pembelajaran diferensiasi yang disusun oleh kelompok 2. Nah, saya juga dibersamai dengan fasilitator dan pengajar praktik, yaitu Bapak Sandi sebagai pengajar praktik, kemudian Bapak Setia Nugraha sebagai fasilitator, dan Ibu Santi Nur Sansia sebagai pengajar praktik. Inilah kelompok kami yang terdiri dari Bapak Adi Kurniawan SPD sebagai notulen dan Ibu Ayu Lianti SPD sebagai penanya, dan Bapak Cecep Supriyadi SPD sebagai presenter, dan Ibu Eva Siti Amanah SPD sebagai penjawab. Nah, membahas mengenai implementasi pembelajaran berdiferensiasi. Situasi 3 yaitu SMP. Di sini diceritakan bahwa Pak Didam, seorang guru SMP, ingin mengajak anak murid-muridnya materi tentang iklan. Tujuan pembelajarannya adalah murid-murid dapat menangkap makna secara kontekstual terkait fungsi sosial, struktur teks, dan unsur kebahasaan dari iklan tentang produk dan jasa. Pak Didam lalu membuat skenario pembelajaran sebagai berikut. Yang pertama, diskusi seluruh kelas di awal pembelajaran. Nah, di sini Pak Didam melakukan diskusi untuk memperkenalkan murid pada topik tentang iklan dengan menggunakan beberapa pertanyaan pemandu seperti apa yang membedakan antara iklan dengan bentuk tulisan lain. Yang kedua, iklan apa yang benar-benar menarik untuk kalian? Apakah dibuatkan biaya untuk membuat sebuah iklan? Jenis pekerjaan apa yang tersedia dalam iklan? Yang kedua, pekerjaan individu, pasangan, atau kelompok kecil. Setelah itu, Pak Didam meminta murid melakukan kegiatan tulis. Berbagi dengan pasangan, berbagi dengan pasangan lain. Secara individu, murid akan diminta menulis 3 hingga 5 iklan yang menarik bagi mereka. Mereka lalu berbagi apa yang dituliskan dengan satu teman lain secara berpasangan. Saat berbagi, mereka boleh menambahkan atau pendapat. Setiap pasangan kemudian berbagi dengan pasangan lain. Setelah itu, Pak Didam melakukan diskusi dengan seluruh kelas. Ia akan menggunakan daftar iklan yang ditulis oleh masing-masing kelompok sebagai contoh, kemudian membahasnya dengan menekankan pada target audiens sasaran, pesan utama, mengapa beberapa iklan lebih efektif daripada yang lainnya. Kemudian Pak Didam lalu memperjelas konsep dan istilah periklanan sesuai kebutuhan. Nah, yang ketiga, kerja kelompok kecil. Murid akan diminta untuk membentuk kelompok yang terdiri dari 4 sampai 5 orang untuk mendiskusikan kelebihan dan kekurangannya berbagai jenis iklan. Setiap kelompok akan diberi selembar kertas dan bekerja di meja mereka. Setiap lembar kertas grafik memiliki tiket untuk menuliskan kelebihan dan kekurangan untuk jenis iklan tertentu, misalnya radio, TV, internet, dan cetak atau billboard. Setiap kelompok akan melakukan brainstorming dan mencatat 2 kelebihan dan kekurangan dari jenis iklan tertentu. Dengan menggunakan isyarat yang diberikan guru, setiap kelompok kemudian pindah ke meja kelompok lain. Mereka membaca masuk yang telah ditulis sebelumnya dan menambah 2 kelebihan dan kekurangan lagi, terus berlanjut demikian.
sampai setiap kelompok memiliki kesempatan untuk membahas semua jenis iklan. Yang keempat, Padudidam lalu mengumpulkan kembali murid sebagai satu kelompok besar. Ia lalu memfasilitasi diskusi yang diperlukan untuk memperjelas atau memperluas pemahaman seperti konsep, target audiens, kejelasan pesan, dan penggunaan fitur kebahasaan dan desain seperti memilih judul, teks, gambar, dan format. Yang kelima, Padudidam lalu memberikan tugas individu. Ia membedakan penugasannya sesuai dengan kemampuan masing-masing. Tugas yang harus dikerjakan murid adalah membuat iklan secara efektif, akan mempromosikan produk atau jasa atau cara sesuai dengan yang dijelaskan dalam skenario yang diberikan. Padudidam menetapkan skenario tugas yang berjenjang sesuai dengan pengetahuan dan pemahaman konsep murid-muridnya. Perbedaan skenario-nya adalah skenario 1 bersifat lebih konkret dan terstruktur dengan petunjuk langkah demi langkah dan mencakup semua informasi yang diperlukan untuk menyelesaikan tugas. Skenario 2 kurang terstruktur yang lebih terbuka dibanding skenario 1. Skenario 3 bersifat konseptual dan terbuka dan membutuhkan riset. Ketujuh, Padudidam mendorong murid untuk memilih lokasi ke kelas yang mendukung secara mereka belajar dengan baik, misalnya sendiri di tempat yang tenang, dekat teman untuk memudahkan bertanya jika bingung, atau di area ruangan yang lebih ramai bersama murid-murid lain yang memungkinkan mereka untuk saling berbagi ide. Nah, pertanyaan pemandu. Pertanyaan yang pertama, apakah kebutuhan belajar murid yang berusaha dipenuhi oleh guru tersebut? Nah, jawaban kelompok kami yaitu kesiapan belajar murid, minat belajar murid, profil belajar murid atau lingkungan belajar. Pertanyaan kedua, bagaimana cara guru tersebut menentukan kebutuhan belajar murid? Nah, kesiapan belajar murid. Adanya pertanyaan pemandu di awal pembelajaran, seperti apa yang membedakan iklan dengan bentuk tulisan lain, iklan apa yang benar-benar menarik untuk kalian, apakah kebutuhan biaya untuk membuat sebuah iklan, kemudian jenis pekerjaan apa yang tersedia dalam periklanan. Yang kedua, menyiapkan 3 skenario tugas berjenjang sesuai pemahaman konsep murid. Skenario 1 bersifat lebih konkret dan terstruktur. Kemudian skenario 2 kurang terstruktur dan lebih terbuka dibanding skenario 1. Dan skenario 3 bersifat konseptual dan terbuka dan membutuhkan riset. Nah, yang ketiga, Padudidam memberikan tugas individu dengan cara membedakan penugasannya sesuai dengan kemampuan murid. Yang kedua, minat belajar murid. Padudidam meminta murid menulis 3 hingga 5 iklan yang menarik bagi mereka. Kemudian Padudidam lalu memberikan tugas individu membuat iklan secara efektif akan mempromosikan produk. Yang ketiga, profil belajar murid atau lingkungan belajar. Nah, di sini Padudidam mendorong murid untuk memilih lokasi di kelas yang mendukung cara mereka belajar yang baik. Misalnya sendiri di tempat yang tenang, dekat teman untuk memudahkan bertanya jika bingung, kemudian di area ruangan yang lebih ramai bersama murid-murid lain yang memungkinkan mereka untuk saling berbagi ide. Pertanyaan pemandu ketiga, strategi pembelajaran diferensiasi apa yang dilakukan? Nah, kelompok kami menjawab ada 3, yaitu diferensiasi konten, yang kedua diferensiasi proses, dan yang ketiga diferensiasi produk.
Di sini, dalam diferensiasi konten terdiri dari memberikan pertanyaan pemantik, yang kedua menggunakan daftar iklan dari hasil kerja kelompok, memperjelas konsep, dan menyediakan bermacam-macam jenis iklan dari radio, internet, dan billboard. Yang kedua, diferensiasi proses. Di sini, Padudidam meminta murid menulis 3 hingga 5 iklan yang menarik bagi mereka, mengadakan kegiatan baik yang bersifat individu, berpasangan, atau dalam kelompok kecil. Perbedaan tugas individu sesuai dengan kemampuan murid. Yang ketiga, diferensiasi produk. Di sini Padudidam memberikan tugas sesuai dengan kemampuan murid, seperti terlihat pada poin 5, yaitu membuat iklan yang secara efektif akan memproses produk atau jasa atau cara sesuai dengan yang dijelaskan dalam skenario yang diberikan. Nah, pertanyaan pemandu yang keempat, bagaimana guru tersebut melakukan penilaian? Nah, kami menjawab, yaitu ada 3, assessment for learning, dan assessment as learning, dan assessment of learning. Dalam assessment for learning, Padudidam mengajukan beberapa pertanyaan pemandu di awal pembelajaran, yaitu memulai kegiatan individu, kelompok, dan dilanjutkan diskusi, serta umpan balik dari Padudidam. Yang kedua, assessment as learning, penilaian selama proses diskusi atau observasi. Yang ketiga, assessment of learning, penilaian hasil produk, yaitu pada murid membuat iklan. Nah, sekian presentasi dari saya. Mudah-mudahan ada manfaatnya, semoga terinspirasi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.